Dari 2017 2019 itu gue sebenarnya nganggur, Oh, nggak ada kegiatan, cuman coaching klinik dengan anak dua kurang banget kalau menurut gue. Akhirnya sharing ke istri, kalau kita bikin sport center gimana, modalnya gimana, kita jual rumah. bisnis tempat olahraga di Indonesia khususnya di Jabodetabek terus bergeliat. Hadirnya tim-tim fun football membuat arena-arena pertandingan atau arena olahraga kian menjamur di ibu kota. Salah satunya adalah yang tempatnya nih di Wisnu Selatan Jakarta, yaitu Jona Sport Center, dan depan saya sudah ada pemiliknya, yaitu Bang Joni Asmara. Halo Bang Joni, apa kabar? Baik. Mungkin bisa pertama-tama Bang gitu. Saya sih kalau ngeliat di Instagram lumayan nih banyak tertarik Bang ya sama Yeah. Jona Sport Center. Mungkin bisa jelaskan Bang, bagaimana Bang awal terjadinya Jona Sport Center? Ya, awal terjadi Jonas Sport Center sebenarnya sih mimpi ya. Mimpi saat di 2012 saat gue main di Liga Futsal Profesional. Kita terbang-terbang lah ke daerah-daerah. Seru juga ya kalau punya lapangan gitu. Lalu setelah pulang, tepatnya di 2015 gue berpikir, kalau bikin sport center sendiri gimana ya gitu. Dan endingnya 2019 akhir mujizat itu datang. Berarti Bang Joni memang sempat menjadi pemain pro ya Bang ya? Yes, Mungkin gitu. sebelum kita membahas lapangan bisa dijelaskan dulu Bang, mungkin bermain di klub mana dan seperti apa Bang, mungkin Ya. karirnya gitu. Karirnya sih pertama bermula dari Universitas BSI ya. Saat gua main di kampus BSI, futsalnya di situ mulai tertarik tuh sama futsal tuh. Base mana nih Bang? Bina Sarana Informatika Yang di mana kita? Yang di Salemba, Salemba, oke. kampus Salemba. Ah. Nah, di situ semakin menariknya itu semakin pas ada yang namanya waktu itu Lipuma ya, Liga Pusat Mahasiswa. Di situ bermain ada tuh yang ngeliat, tertarik gak kalau main di liga lebih tinggi kan ya, Liga Futsal Profesional saat itu. Akhirnya dengan hobi yang berbayar kapan lagi kata gue. Akhirnya disitulah mulainya. Dan akhirnya memutuskan menjadi pengusaha ya Bang ya Yes. di 2019 akhir, berarti beberapa bulan sebelum pandemi Bang. Ya, Jadi bagaimana Bang mungkin prosesnya gitu? Tentunya kan kalau bikin arena kan dengan biaya yang tidak murah gitu Bang. Mungkin Ya. bisa kenapa Bang bisa yakin gitu Bang adanya arena olahraga di Ciputat? ya sebenarnya sih lucu juga nih kejadian. Jadi di 2019, dari 2017 2019 itu gue sebenarnya nganggur, Oh, nggak ada kegiatan, cuman coaching klinik dengan anak dua kurang banget kalau menurut gue. Akhirnya sharing ke istri, kalau kita bikin sport center gimana, modalnya gimana, kita jual rumah. Oh. Itu dia. Terus kata istri, nekat banget. Sekarang yang gue pikir, seandainya rumah nggak kita jual, terus pengeluaran keluar terus, pemasukan kita dari mana? Terus istri bilang, kamu pikirin dulu seminggu ini, yakinin aku katanya. Itu tahun berapa Bang? Di 2018 Oke. akhir, jadi ada setahun tuh. Akhirnya pengennya sih 2019 awal udah kebangun. Ternyata jualan rumah itu nggak kayak jualan kacang, susah juga. Gua sampai lewat agent, terus masukin OLX, ternyata nggak laku-laku tuh rumah. Tapi sebelum gue bikin lapangan itu, gila sih kayak gue saat itu. Gue muter nyari tanah. Sebelum gue punya duitnya, gue cari tanahnya dulu. Oke, dapatlah dari Ciputat. Awalnya dapetnya nggak di Ciputat, di Depok. Gue muter, karena kan dulu rumah gue ada di Depok. Gue nyari tanah, tujuan gue ke lapangan, tempat usaha gue nggak jauh dari rumah. Nah ternyata, Allah berkehendak lain ternyata. Gue muter, frustasi lah. 3 bulan gue udah nggak dapet tanah yang gue inginkan, karena saat itu orang pengennya itu, lu sewa tanah gue, lu bayar setahun. Mati, uangnya nggak ada. Iya. Akhirnya bagaimana Bang? Akhirnya bisa ke Ciputat ya Bang? Akhirnya ada seorang sahabat, gue nelpon, bang bantuin gue juga dong cari tanah. Nah kebetulan yang nolongin gue ini gak pelatih gue di BSI. Oh, emang basic family Bang ya? BSI Family. Gue share, dia nanya, John lu nyari tanah? Iya bang, gue ada nih di Ciputat, lu mau lihat dulu nggak? Akhirnya gue nanya istri, kata istri jauh banget ya rumah kita, kan kalau kita jual ntar rumah kita daerah Ciputat gitu. Akhirnya sampai kesana, beruntung gue ketemu pemilik tanah yang friendly. Kasarnya dia nggak butuh uang. Oh, jadi Jadinya tanah itu, bosnya ini ngomong, ini tanah udah kosong 20 tahun. oke. Rawa-rawa, emang saat itu kondisinya parah dah, udah kayak hutan.
lu boleh pakai lapangan gue, cuman gue mau ngomong lihat side plan lu seperti apa. Abang buatlah itu. Yes, gue gambar lah lapangan. Dia bilang, ini lapangan apaan, ini nggak ada atapnya. Nah, gitu. Karena kan bos yang punya tanah ini bukan orang olahraga, dia bisnis, jadi dia nggak ngerti. Pas gue kasih gambar segala macam, oh tanah saya ternyata nggak ada gedungnya ya. Nah, itulah dia tertarik. Jadi ini menarik ya bang ya, jual rumah biasanya orang nabung untuk beli rumah bang. Sekarang abang jual rumah dulu gitu untuk membangun sebuah usaha. Itu sama istri sempat berdebat nggak sih bang? Karena kan istri biasanya kan takut sama resiko gitu bang. Yes. Seberapa seru debatnya gitu? Serunya itu dia ngomong, kamu yakin gak nih rumah kita nggak kebuang sia-sia katanya. Kalau yakin sih insya Allah, gue nggak bilang 100%. Tapi karena gue juga di bidang sport, bidang olahraga, gue juga mantan pemain, insya Allah lah ada jalannya kata gue. Kata istri, ya udah jalanin dulu aja, jualin dulu rumahnya. Nombok atau masih sisa bang? Nombok. Sisanya dari mana bang? Nomboknya dari orang baik lagi, dari keluarga. Oke. Wah ini inspirasi. Terus beberapa bulan setelah abang beli tanah itu, pandemi bang. Yes. Bagaimana bang? Setelah gue beli tanah itu, dari keluarga gue yang bantu, pandemi itu shock banget gue. Karena di area gue beberapa lapangan futsal udah di garis line police line. Mati gitu gue. Nah bersyukurnya yang punya tanah ini orang berpengaruh lah. Buka aja, saya yang tanggung jawab. Itu dia. Walaupun 2 minggu setelah buka banyak yang datang tuh. Nggak bisa pak, nggak bisa. Cuman dengan seorang bos gue selalu backup gue, bilang nggak apa-apa, ini saya yang tanggung jawab. Nah bersyukurnya di situ. Jadinya selama pandemi, syukur alhamdulillah nggak pernah tutup. Oh ya, kembali lagi bang ke Ciputat bang. Yes. Abang sudah memperhatikan belum bang, Ciputat tuh sebenarnya potensi nggak sih untuk lapangan bola? Karena seingat saya cuma ada stadion mini bang ya di Ciputat itu bang ya. Dan dengan adanya mini soccer ini kan hal yang baru bang buat Ciputat kan biasanya kan cuman jalurnya padat gitu ya bang. Apakah abang sudah memikirkan ke sana bang untuk? Nggak ada sama sekali gue pikirin. Yang penting beli aja dulu. Yang gue pikirin ada tanah, gue bangun baru gue cari pasar. Kan tadi yang gue balik, karena gue juga mantan pemain, teman-teman gue di bidang olahraga, khususnya sepak bola, masa mereka nggak ada yang ngebantu gitu. Jadi ada berapa hektar atau berapa meter bang? Di situ kurang lebih totalnya 5.800 meter, setengah hektar berarti. Luar biasa ya bang. Yes. Futsal dan mini soccer ya bang? Futsal, mini soccer, dan basket. Oh ada basketnya juga? Ada basket juga. Wah. Lengkap. Ciputat. Yes. Gimana bang mungkin reaksi masyarakat Ciputat saat itu? Kan hal yang baru bang, karena saya tahu kan Ciputat kan memang jalurnya crowded, memang ada kampus, tapi kan memang untuk orang berolahraga di Ciputat masih belum familiar ya bang. Setahu saya gitu. Mungkin bagaimana bang reaksinya dari masyarakat Ciputat? Reaksi pertama yang main di sana rata-rata bukan dari orang Ciputat. Oke, memang itu. Yes, dari kawan-kawan Jakarta, Depok, Bogor sampai Bekasi. Karena yang saat gue launching itu, seminggu sebelum launching teman-teman gue suruh main di situ semua. Free ya? Yes. Dan nama Jonas juga diambil dari nama abang ya bang? Yes. Johnny Aspar. Bang, kalau misalnya kita pengen tahu bang, mungkin rahasia atau bocoran sedikit bang, habis berapa sih bang? Mungkin kalau abang mungkin belum nyebut angkanya. Ya kurang lebih untuk satu lapangan 1 M. 3 lapangan 3 M. 3 lapangan 3 M. Di luar biaya sewa. Wah. Dan sekarang sudah ini bang ya, apakah sudah balik? Sebenarnya sih kalau balik udah balik, tapi setiap pemasukan itu istri gue udah ngomong, apabila nanti lapangan itu berjalan, ini angan-angan di awal kita mau buka ya, jangan pernah keuntungan langsung kita pakai. Karena istri gue maunya bikin lagi. Berarti sekarang sudah ada berapa bang? Sekarang 1 mini soccer sama sport center basket dan futsal. Akan bikin lagi di luar Ciputat? Di samping Ciputat 1 lagi. Jadi di tanah gue itu masih ada luas 1.600 meter buat mini soccer 1 lagi. Wah, ada 2 berarti. Yes. Ya, kemarin kan juga ngobrol sama teman di sini ya bang ya. Maksudnya ada cerita tentang Bang Joni juga menarik banget bang ya, dari main bola akhirnya menjadi pengusaha seperti ini gitu bang. Jadi apakah ada ini bang, mungkin kayak pesan gitu bang buat kita nih yang masih anak-anak muda yang masih mau bangkit dari pandemi kemarin bang? Kan banyak yang mungkin pekerjaan kita selesai gitu dan sebagainya. Mungkin abang kan lumayan berani bang, karena menurut saya aja mungkin banyak teman-teman saya mau ngambil apa aja masih takut-takutan gitu bang, karena resikonya. Kalau dari abang sendiri bagaimana bang? Ambil dulu atau bagaimana bang? Ya semua itu mulai dari mimpi. Kalau lu punya mimpi,
lu tekunin, lu fokuskan, lu sugestikan secara terus menerus. Karena lu punya usaha apapun, kalau itu bukan mimpi lu, terus apalagi itu bukan bagian hidup lu, di tengah jalan lu akan berhenti. Karena segala sesuatu kalau lu udah yakin mimpi lu tetap di situ-situ aja untuk sukses, saat lu dapat kendala lu akan nyaman karena ini fashion gua. Ya saran gua orang-orang yang mau bikin usaha, lu lihat keunggulan lu di mana. Setelah keunggulan lu di mana, lu patenin, lu maksimalkan. Jangan sampai ngelihat sebelah nih, usaha bagus ganti, sebelah usaha nggak beres-beres jadinya. Jadi maksud gua, pesan gua nih sebagai orang yang anak-anak muda yang tadinya down mau bangkit lagi, lu punya mimpi lu kejar, tapi ingat jangan hanya dikejar, lu punya catatan yang harus lu prioritaskan. Kan rumah udah kebeli lagi, Bang? Alhamdulillah sekarang rumah udah kebeli. Wah. Dalam waktu 2 tahun ya, Bang ya? Yes. Udah akhirnya punya 2 nih, langsung rumah dan punya usahanya. Alhamdulillah cash. Waduh. Beli rumah seharga lebih upgrade dibandingin di Depok, Bang, rumahnya pasti, Bang ya? Di atas. Menginspirasi kita semua ya, Bang, buat anak muda di sini. Selanjutnya, Bang, kita kalau ngeliat di sosial media itu memang banyak banget, Bang, yang bermain di Jonas, pemain di Jonas gitu. Kalau boleh tahu apa sih, Bang, yang membedakan Jonas dengan arena-arena sport lainnya, Bang? Yang pertama, balik lagi ya, orang kan maunya murah. Iya. Tapi mereka nyaman bermain. Jonas salah satu lapangan murah menurut gua di Jabodetabek saat ini karena harganya masih di bawah pasar. Yang kedua, beruntung Jonas punya parkiran luas. Jadi bis dia bisa masuk, mobil, motor bisa sampai di atas 100 masih bisa masuk motor, mobil kurang lebih 30 masih bisa masuk. Yang kedua, dia nggak jauh dari jalan. Iya. Itu dia. Bahkan fotonya di belakang tuh sudah ada apartemen ya, Bang. Itu view yang sangat menarik. Iya, itu orang-orang masih kira di mana gitu. Betul. Sampai mirip sama yang tetangga ya, Bang, yang di Jawa Barat. Betul sekali. Bang, selanjutnya kalau misalnya dari sisi Abang tentu kan juga dibuatkan PR ya, Bang ya, sama pemilihan rumput, karpetnya. Yes. Begitu mungkin butuh berapa lama sih, Bang, untuk risetnya gitu, Bang? Nah, karena ini usaha gue pertama di bidang mini soccer, sebenarnya gue bukan bilang ketipu ya. Oh, ada lagi cerita baru. Yes, jadinya belajarlah, ternyata kalau kita bikin usaha itu kita harus tahu detail usaha yang mau kita bangun. Saat itu yang gue pikir lahan ada, bangunan kejadi, orang datang. Ternyata maintenance itu sangat penting. Kalau kita asal ada aja nih lapangan, nggak dikasih tahu spesifikasinya, detail segala macam, kita percaya sama satu orang. Kalau saran gue untuk pengusaha-pengusaha muda, mendingan lu detailin dulu deh yang lu pengen bangun. Karena kemarin lapangan gue rumputnya menurut gue kurang bagus. Dalam artian kurang bagus, tebel, hijau segala macem. Tapi di area kiper tuh seharusnya kan 3-4 tahun baru rusak. Ini, Bang? Ini baru setahun setengah udah sedikit rusak. Oke, Gitu berarti aja. ganti pengelola lagi gitu, Bang ya. Yes. Oke, jadi untuk yang lainnya, Bang, kan Abang kan juga memang ahli di bola, Bang. Tapi untuk basket kan tadi kan juga hal menarik, Bang, gitu. Yes. Mengapa ada basketnya di situ, Bang? Jadi gue setelah gue buka lapangan Jonas, selalu banyak yang bilang basket liganya lagi bagus nih. Oke. Udah gitu di area Ciputat lapangan basket masih sedikit katanya. Sedangkan banyak klub di sana, banyak sekolah juga yang butuh klub basket punya lapangan home base sendiri. Lalu yang ngomong ke gua orang Perbasi di Ciputat. Jadi nyambung lah. Karena dia mau bikin event cuman gak ada lapangan. Itu dia. Akhirnya terjadilah itu ya, Terjadilah. Bang. Kalau misalnya kita bicara juga tentang venue, Bang, gitu. Tentu kan juga tantangannya namanya kita banyak orang-orang yang bermain ya, Bang. Ya mungkin apakah ada peristiwa-peristiwa yang Abang paling ingat gitu, Bang? Mungkin apakah ada bersih tegang antar pemain gitu? Mungkin bagaimana cara Abang untuk menengahinya, Bang, gitu? Sejauh ini di Jonas kalau yang bersih tegang belum ada. Udah kurang lebih 2 tahun ini. Tapi yang hal menarik itu selalu mereka, "Bang, nanti malam kosongin ya area 200 meter." Ternyata abis mereka main fun football, mereka makan di atas daun pisang sama-sama. Dan itu hal yang lucu menurut gua. Baru dengar saya, Bang. Iya, di area parkir. Dia udah request, "Bang, ntar malam tim gua main."
sediain area 200 meter ya. 200 meter buat apaan kata gue. Kan kayak buat apa nongkrong nggak jelas gitu. Bener, katanya dia datang emang saat mereka masuk parkiran udah buat teng-tengan makanan, daun-daun gitu. kata apaan ini. Ternyata mereka mau makan bareng. Ini baru dengar saya, Bang. Itu orang Ciputat Bang atau orang luar? Orang luar malah. Orang luar malah. Itu biasa kalau kayak gitu ada ternyata tambahan biaya, Bang? Enggak. Oh, Kalau dari gua enggak. Tapi ternyata itu salah satu orang yang bikin fan football di tim itu dia pengen orang-orang membernya itu nyaman ternyata. Oh. Jadi memang kalau teman-teman juga pada main di Jurnas gitu Bang ya. Memang katanya sih nyaman banget main di sana Bang. Makanya mungkin kita insya Allah bisa berkolaborasi. Satu lagi yang bikin orang nyaman di Jurnas ini yang sangat orang pengen. Apa tuh Bang? Bawa minum boleh dari luar. Oh, banyak yang nggak bisa. Itu apa tuh Bang? Kan kalau dari sisi bisnis kan mungkin apa pertimbangannya Bang? Kalau gue sih tipikal gue tuh selama lu buat olahraga, anggaran nggak semua orang main di mini soccer kan anggaran besar, apalagi anak-anak SMP, SMA yang patungan HTM 30.000 udah berat. Ditambah lagi kalau dia beli minuman di area lapangan kan kasihan juga. Iya. Mumpung di Jonas bisa narik klien sebanyak-banyaknya, kenapa enggak menurut gue? Jadi memang mungkin karena abang dari sisi olahragawan dan juga pernah mengalami pasang itu surut yang ya, terjadi. Bang, ya? Jadi ngerti ya Bang ya? Ngerti. Apa yang mereka ingini dan apa yang mereka bisa sanggup untuk keluarkan dari kantong ya Bang? Itu dia. Kalau misalnya ini Bang, kemarin kan pandemi itu Bang, Abang kan habis bikin langsung pandemi langsung itu Bang. Pandemi. Itu berarti kan hitung-hitungan kan berantakan tuh Bang. Berantakan banget. Itu gimana Bang mungkin untuk putar otaknya Bang buat berputar otaknya itu langsung gue bikin harga di bawah rata-rata. Tujuannya muter dengan catatan malah kalau gue lihat dengan kemarin pandemi sama sekarang setelah pandemi rate-nya itu nggak jauh beda. Malah lebih besar di pandemi malah. Berarti bisa dikatakan tuh dengan anggaran sekarang mini soccer dengan rent kurang lebih 1 juta orang berebut. Iya. Apalagi di tengah, bisa dibilang di tengah ini Bang ya. Ya dari Jakarta juga nggak jauh, dari Depok nggak jauh, dari Bogor juga bisa langsung lewat Sawangan gitu. Dan diimpit beberapa kampus besar. Iya. Punya mimpi besar nggak sih Bang? Tadi kan mimpi Abang dari 2018 langsung terwujud tuh Bang. Punya venue. Selanjutnya Bang, apakah punya cabang lagi di daerah mana gitu? Ya saat ini sih mimpi gue sampai 2025 udah gue mimpikan minimal gue punya 3 sport center. Gue tarik ke Bogor. Dari Ciputat saat ini jalurnya ke Parung sampai Bogor. Jadi gue pengen monopoli jalur utama aja. Oh, oke. Jalan raya. Yes. Dari Ciputat ke Bogor sana ya, Parung sana ya. Parung sana. 2025 minimal nambah 2 cabang. Apa itu Bang? Oh, cabang ini ya, cabang Jonas. Olahraga ya. Wah. Pengen penasaran lagi Bang. Misalnya tadi juga kan terkait Abang berani gitu-gitu Bang, seperti itu Bang. Terus bagaimana kalau misalnya ada tim-tim profesional nih Bang? Bahkan tim-tim profesional belum punya sport center gitu ya Bang ya? Ya. Tim bola, tim futsal banyak yang belum punya sport center. Apakah terbuka juga Bang? Abang menjadi TC, tempat training centernya mereka, atau Abang masih fokus ke komunitas dulu gitu Bang? Kita terbuka buat siapa aja. Karena yang tadi balik lagi, apalagi ada yang TC, jadi ada tempat menarik. Saat gua ke Jonas betah jadi. Wah, ada orang-orang hebat yang main begitu kasarnya. Buat tips Bang nih buat teman-teman kita di sini yang kan habis pandemi, apalagi insya Allah pandemi terus menurun ya Bang. Jadi terus-terusan nih ada fun football, Forfeo, trofeo dan sebagainya gitu. Abang punya saran nggak sih Bang buat teman-teman di sini kadang masih belum bisa membedakan turnamen fun football dengan tarkam yang benar-benar memburu duit gitu Bang, memburu hadiah. Mungkin Abang apakah ada pesan gitu Bang buat teman-teman di sini gitu? Jadi pesan gua sih yang namanya fun, arti fun kan untuk nyaman ya. Iya. Untuk kawan-kawan mau turnamen fun football sama turnamen resmi, lu lihat ruang lingkupnya aja. Kan fun football tujuannya kita nyali silaturahmi, lu nambah temen. Jangan lu kejar gara-gara hadiah sekian. Apa ya, yang tadi gue bilang dunia sempit nih. Sekarang dia berantem nih. Mungkin pas ditarkam lagi dia oleh satu tim, karena kejadian sama gue juga. Bisa gitu Bang ya? Kejadian. Gue di liga berantem sampai ya kena kartu lah. Ternyata 2 bulan kemudian gue tarkam luar kota, setim sama dia. Gimana Bang perasaannya? Sempet lihat-lihatan awalnya. Tapi udahlah gitu. Sama dia lagi. Jadi lucu, tapi hal menariknya dari situ kita jadi kawan dekat. Oh, memang harus ada itunya dulu Bang ya.
Bang, ini baru ingat nih kalau nggak salah bisa direvisi bang. Salah satu kelebihan dari Jonas juga include sama fotografer ya bang. Yes. Itu bisa dijelasin bang. Itu nggak rugi bang. Nah, kalau untuk itu awalnya sih gue welcome buat semuanya ya. Tapi ada kenalan datang, bang kalau harga sekian kan masih murah di Jonas. Harga gue juga nggak sesuai itu kok, bisa dinego. Jadi yang bikin gue nyaman itu saat tim-tim kayak anak sekolah, terus fan-fan yang mau tiba-tiba dadakan mau main, bang budget gue sekian, sama fotografer bisa nggak? Nah fotografer ini menyanggupi. Jadi tujuannya itu dia mau nolong orang yang main juga sebenarnya. Oh iya. Jadi abang menolong, fotografer juga menolong ya. Itu ketemu yang di sini ketemu. semua. Tapi emang jarang ya bang ya, maksudnya salah satu pas lihat-lihat di internet, wah include sama fotografer, include, wah Yes. ini luar biasa. Karena tadi selain harganya murah, fotografer harganya juga masih digoyang, jadi orang nyaman. Itu aja sih. Bang, kedepannya lagi bang, mungkin beberapa pertanyaan terakhir sih. Apa sih bang yang membuat untuk mempertahankan, kalau dari bang sendiri, inovasi-inovasi apa gitu bang untuk mempertahankan gairah-gairah kita di fan football nih bang? Karena kan kemarin dari futsal kan sempat menurun nih bang ya, futsal di periode 2017an sempat menurun. Nah, sekarang naik lagi, kemarin sempat ada FF dan sebagainya gitu. Kalau dari abang sendiri sebagai pengelola lapangan, apakah ada harapan dan juga inovasi gitu bang untuk ayo kita bersama-sama lagi bangkitkan lagi fan football gitu bang? Yes. Kalau harapan sih pasti semuanya pengen ya. Karena kalau di fan football ini kan pelarian sebenarnya kalau menurut gua. Pelarian dari dia capeknya di ruang lingkup kantor dia, kerja dia, rumah dia, lingkungan dia. Dan ketemu orang-orang baru itu di fan football dengan beraneka raga. Jadinya fan football ini di mini soccer ini tujuannya mempersatukan bangsa menurut gua. Iya. Luar biasa. Ini banyak banget nih, walaupun kita baru setengah jam tapi banyak banget bang inspirasi dari bang Joni. Mungkin kedepannya terakhir nih bang buat menutup perbincangan kita yang singkat ini bang. Apa sih bang mungkin kembali lagi bang ke anak muda kita, bola terus berjalan, apalagi dikit lagi liga terus berlanjut gitu. Abang harapannya untuk kita untuk terus berolahraga apa sih bang gitu dari bang Joni gitu? Ya kalau harapan gua pribadi sih ini olahraga kan olahraga internasional. Nggak bisa kalau dari kita aja gitu. Dari pihak terkait juga harus mensupport sebenarnya, karena banyak kejadian baru-baru ini kan terkait prestasi lah yang kita dengar, kan sayang gitu. Kalau kita lihat Indonesia ini, negara kita khususnya nggak kalah sama negara Asia Tenggara pada umumnya. Gue lihat semuanya harus bersinambungan lah, biar olahraga ini juga semakin menarik untuk dipermainkan. Itu aja dari gue. Dan juga tentu harapan dari abang juga sebagai pengelola lapangan juga ada mungkin muncul ya bang ya. Kita nggak tahu ya bang ya para the next pemain nasional dari sini ya bang. Karena kebanyakan kan banyak orang nggak dapat kesempatan. Tapi dengan ada banyaknya sekarang lapangan di mana-mana, mini soccer, secara nggak langsung kelihatan gitu. Syukur-syukur saat dia bermain ada juru taktik atau yang melihat dia, kan bisa rezeki kita nggak ada yang tahu. Terima kasih Bang Joni, semoga segala harapan kita terwujud. Bang Joni juga ditunggu bang, 2 cabang lagi berarti bang ya, di Parung dan di Bogor. 2025 doakan. 2025, dikit lagi bang, Ya, 3 tahun 3 lagi. tahun. Terima kasih Bang Joni, selamat sore. Siap, Sukses thank terus, you. Bang.